Ya, kami buka ruang publik untuk Anda pemirsa di www.anyustvmobile.com. Silakan berikan komentar, tanggapan atau apapun itu kepada kami di www.anyustvmobile.com. Kita kehadiran satu orang narasumber lagi malam hari ini jauh-jauh dari Tasikmalaya. Beliau adalah seorang calon bupati dari Tasikmalaya, Pak U Ruzanul Ulum. Selamat malam, Pak U. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terlambat sedikit tapi nggak apa-apa lah ya. Ceritanya ini yang kita tunggu sebenarnya. Macet biasa Jakarta. Saya tuh mulai heran ya sejak pilkada yang ini. Calon-calon yang terkenal itu sejak dari awal, malah calon-calon yang jomblo begini nih. Ya kan? Jomblo? Jomblo nggak ada lawannya soalnya. Oh iya. Jadi terkenal nih akhirnya Pak UU sekarang jadi akan makin terkenal ya. Walaupun terkenal ini belum tentu berakhir di kompetisi. Iya. Bisa terkenal berakhir di PLT loh ya. Iya. Jadi kalau tadi Ibu Retha tuh udah mendapatkan lawannya nanti ya di Pilkada 9 Desember nanti. Sementara Pak U ini belum mendapatkan lawan Sampai dengan hari ini belum ada, Pak U. Udah diperpanjang belum dapat lawannya juga gitu. Terakhir besok. Hari ini. Oh Hari ini ya? Terakhir besok. Oh, terakhir besok. Besok. Tapi informasi-informasi barusan Jam 4. belum ada juga. Jadi Belum tetap ada juga. sabar menanti begitu Tapi ya, Pak kalau ya? didengar-dengar Pak udah ada belum itu yang Iya, coba-coba. Justru belum ada. Tapi kalau dihitung dengan sisa kursi yang ada bisa nggak majukan Masih satu ada. lagi? Pertama dari Gerindra 4 kursi, kemudian PKB 8 kursi, dan Demokrat 6 kursi. Wah, cukup Oh, banyak ya. sebenarnya sebenarnya. masih banyak ya? memungkinkan gitu. Tapi sampai hari ini, sampai jam Kenapa sekarang, itu Pak? Kok tidak ada lawannya itu? Karena Pak U terlalu kuat kali ya? saya nggak tahu juga Pak ya. Nah. Yang jelas sampai hari ini tidak ada. Tetapi kalau menurut informasi di lapangan, hasil survei seperti itu, ya akhirnya seperti ini. Pak, Bapak menang dalam pemilu kada yang lalu, Ya, itu berapa persen? 33%. Oh, suara Bapak 33%. Ya, dari 8 calon. calon. Dari Oh, 8 sebetulnya paket. tersebar ya. Banyak Ya, loh. Jadi menarik nih, Wel, 8 pasangan calon yang lalu, Iya. ya, sekarang pada menghilang semua. menghilang Nggak semua. ada. Jadi menangnya cuma Tidak 33%. mau mendaftarkan diri Wah, kembali. ini kalau minta konsultan kepada kita masih bisa digarap itu ya. 33% cuma. Ini buka peluang ini. Hasil survei terakhir nggak? Hasil survei Hasil terakhir. survei popularitas 93%. Popularitas Ya, 93%. elektabilitas 70. Berapa? 70. Elektabilitas? 70%. Iya. Kalau Jadi, kalau Ibu sendiri waktu pilkada yang lalu berapa pasang Bu calon yang maju? Waktu itu 3, kita dapat 58%. Oh. Ada 3. Jadi artinya pilkada Nah, elektabilitas Ibu sekarang berapa? Elektabilitas saya masih rendah malah. Dia itu? Masih di bawah 50. di bawah Kalau popularitas 95. jadi kalau Bupati sekarang ingin maju lagi di pilkada yang akan datang, jangan terlalu populer, jangan terlalu dekat dengan masyarakat, Kenapa? Alasannya? supaya hasil surveinya rendah. Kalau hasil surveinya rendah, mungkin ada lagi yang mau berhadapan. Tapi kalau survei seperti ini ya, berarti Ya. Jangan terlalu populer katanya. Nah, Nggak jadi boleh. sebelum dijawab oleh Bung Bida, saya tambahin sedikit. Iya. Kurang cermat karena sebelumnya bisa menciptakan calon boneka dari jalur perorangan. Itu yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Jadi dia sudah mengantisipasi pada waktu pendaftaran perorangan didorong Anda pokoknya supaya jangan kami jomblo, jangan tunggal, Anda daftar gitu. Tapi sebentar. Pasti Pak U juga punya pikiran seperti itu, tapi kenapa nggak dilakukan Pak? karena sulit menurut kami calon perorangan tahun sekarang beda dengan tahun kemarin. Oh, iya. Tahun kemarin kan cuma 3%, kalau Iya. sekarang 6%. Ditambah kalau sekarang itu harus pakai materai. Ya. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya dari jumlah penduduk 1.800.000 sampai 1.900.000 itu sampai 125.000 Ya. kali 6.000. Kemudian yang mau ngasih tanda tangan itu tetap harus dikasih duit. Mahal lagi. Mahal lagi. Kemudian sekarang harus paket Pak. Sementara kan paket biasanya di akhir nih, Iya, pikir-pikir iya, dengan iya. siapa, dengan siapa. Nah kalau dengan perorangan kan harus paket duluan, baru kita bisa mencalonkan. Jadi Oke. ada Jadi kalau bisa ada perubahan- revisi lah tentang perubahan Jadi tata cara begitu begitu, perubahan Pak kebiasaan. Bupida, lebih susah menjadi calon Bupati Tasikmalaya dalam mengumpulkan KTP daripada menjadi Gubernur New York. Oh gitu. Dari jumlah Oh, iya, tanda iya. tangannya, jumlah KTP-nya di New York cuma 15.000. Di tempat Iya. Bapak sudah Ya, harus 100.000 lebih lah. hidup Tasikmalaya. Ayo, Bung Bida. Ya, calon tunggal itu calon tunggu dijegal. Wow. Kalau calon boneka, calon yang boleh nekat walaupun mau kalah. Gitu kan. Kan Ege kalah sama saya kalau urusan gitu kan. Iya. Tapi itu bukan diciptakan oleh partai Anda ya, bukan? ya? Oh, bukan. Maksud saya istilahnya, Bukan, istilahnya. bukan. Saya baru ketemu tadi. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya ini persoalannya adalah dari ujungnya dulu ya. Dari ujungnya sebenarnya awalnya ini
adalah ketika undang-undang pilkada itu diperdebatkan di DPR masa periode yang lalu. Jadi ketika ada muncul gagasan bahwa melalui DPRD dan lain-lain ini, keributan mulai dari situ sebenarnya ini persoalannya. Jadi muaranya karena berujung di dalam konteks ketidakpastian, akhirnya muncullah isu-isu seperti ini gitu. Karena apa? Karena dari keputusan DPR waktu itu yang berdasarkan DPR ini di Perpu kan sama Pak SBY kan. Nah, Perpunya kemudian diterima sekarang. Nah, sekarang kan nggak mungkin juga Pak Jokowi kemudian berpikir memperpu lagi gitu rasanya. Karena undang-undang ini belum diimplementasikan kok mau diperpu lagi gitu. Itu kira-kira logikanya ya. Tapi ini sudah mulai mendukung Pak Joko Widodo ya. Dari dulu. Oh iya. Sama-sama kita mendukung. Iya kan, sama-sama. Tapi yang jelas dalam konteks ininya dalam konteks statistiknya juga sebenarnya kan kasus yang calon tunggalnya tidak signifikan sekali dalam konteks persentase kan sebenarnya. Walaupun tadi bertambah terus cenderungnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak signifikan sekali. Tapi ada artinya kalau mengeluarkan Perpu di dalam konteks statistik yang seperti itu menurut saya tidak dalam urgensi yang nasional gitu sifatnya. Jadi ya harus ada alasan-alasan kalau menggunakan kata pilkada serentak, ya serentak. Ini kejadian nyaris serentak kalau ada yang nggak jadi. Misalnya Denpasar hari ini saya kan nanti 2017 juga serentak juga. Artinya 2017 itu yang itu artinya maksud dari serentak itu sebenarnya tidak bisa dilaksanakan pada saat ini begitu, pada saat dikeluarkan di gelombang berikutnya. Itu kemudian terjadi lagi di 2017 seperti itu. Serentak itu artinya juga serentak artinya semula rencananya serentak. Kira-kira begitu ya. Jadi saya balas yang tadi. Contohnya gini Mas Effendi ya, contohnya gini ya di Denpasar, tadinya udah maju 2 calon, kemudian tiba-tiba satu mengundurkan diri ya jadi tunggal lagi kan gitu loh. Sama dengan Surabaya juga kan? Ya, kita kembali lagi ke dalam konteks masalah rekrutmen lah ya, rekrutmen parpol. Persoalannya parpol ini sekarang bukan apa-apa. Hampir semua parpol itu menggunakan yang namanya basis survei itu menjadi penilaian akhir gitu. Jadi supaya ultimate nilainya gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya di dalam konteks kepartaian, partai harus mampu menciptakan kader-kader yang siap bertarung. Walaupun memang dalam katakanlah popularitas ataupun elektabilitas masih rendah, ya mesin partai lah yang sebenarnya harus saya setuju. mengerjakan Jadi ini. saya ada yang setuju ada yang tidak. Tunggu dulu. Cuma persoalannya karena ini mepet, sosialisasi peraturannya mepet dan undang-undangnya juga berganti-ganti begitu kan. Nah ini parpol manapun juga nggak siap pada saat ini. Itu mungkin berarti di 2 tahun kemudian di 2017 waktu masih ada 4 bulan. Jadi kalau Anda sekarang masih punya survei elektabilitas sekitar 10%-an, lawan Anda tidak terlalu jauh, ya 33-40%, itu secara teori Anda masih mampu kalau lawan menang. beliau yang 70% kan sulit sekali. Elektabilitasnya 70%, udah sulit sekali. Ya, kita lihat dulu surveinya seperti apa itu terakhir. satu. Yang kedua, tapi yang agak penting adalah, Naldi, kenapa saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang ini 8/2015 yang berbasis pada Perpu tadi, karena bisa terjadi ketidakpastian yang terus-menerus. Jadi bukan hanya serentak sekarang, serentak 2017. Siapa yang bisa menjamin bahwa Bapak ini nanti di 2017 ada lawannya? Itu. Ya kan? Dari wajah Bapak sudah siap penantian panjang ini. Mungkin kebanyakan minum jamu sehingga ada lawan begitu. Nanti 2017 nggak ada lawan lagi. Ke 2018 nggak ada lawan lagi. Gimana? Baik, kita silakan Pak. Tadi kan seolah-olah mengabaikan kami yang 7 daerah ataupun 8 daerah seolah-olah biarkan saja. Saya harap pemerintah ataupun siapapun tidak mengabaikan kami di daerah. Karena hak kami sebagai calon dan juga masyarakat ingin ikut pilkada itu harus dihargai. Jangan melihat banyak dan tidaknya. Kami pun punya hak. Oleh karena itu saya minta kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah ataupun KPU ataupun basis daripada pembuatan Perpu itu harus ada urgensinya, urgensi nasional. Kalau kemudian pada saat undang-undang itu diputuskan, yang awal ini yang sebelum di Perpu oleh Pak SBY, itu kan memang terjadi keributan macam-macam gitu. Ke DPRD arahnya. Pak Effendi juga ribut pada saat itu gitu. Jadi tapi artinya apakah memang sekarang juga tidak ada dianggap urgensinya. ribut? Sekarang juga apakah tidak dianggap ribut? Sudah menjadi isu nasional Tapi penting, saya setuju dengan Bapak, makanya saya maju ke Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan disidangkan sangat cepat. Karena begini, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Artinya persoalan pembangunan yang bisa jadi mengalami perlambatan di Tasikmalaya, di Surabaya dan segala macam, itu merupakan kerugian nasional. Kerugian kita semua. Coba suatu saat kita mau ke Surabaya, bandaranya belum efek sistemik soalnya. Semua saling kita akan merasakan. Yang pertama, yang kedua ini agak penting. Nanti buat bahan selanjutnya.
Yang paling bahaya dari calon tunggal ini adalah pemimpin-pemimpin yang harusnya bisa tumbuh dari daerah gitu kan, Iya. menuju pemimpin nasional bisa dikandangkan Betul. untuk jangka waktu yang panjang. Iya. Dan kalau orang dikandangkan, elektabilitasnya melorotnya lumayan tuh. Betul. 70%, tinggal 65%, turun lagi, bisa sama melawannya kayak gitu. Nah, Tapi jangan ikutin Saya sarannya katakan Pak tadi, Udong, jangan sampai Untuk- jadi istilah untuk- tidak usah makanya maksimal saya kepada katakan tadi, masyarakat. untuk gitu. calon atau untuk bupati ataupun wali kota yang ingin ikut kembali menjadi calon, jangan terlalu populer, jangan terlalu baik. Nah, Oh ini- jangan dong, ini itu masalah harus seperti kerja ini. maksimal buat Ini- masyarakat. Akhirnya kan Bentar, begini, saya kan tidak Pak Pau, memberikan ini lawan, tanggung kan? jawabnya Mas Effendi dengan teman-teman ya. Iya. yang, apa Kalau namanya, memang segi kami ilmu diabaikan komunikasi politik, seperti ini, survei. ya ngapain juga kan? Kita sering ke daerah, kemudian berdekat dengan masyarakat, kita membangun daerah. Toh akhirnya oleh pemerintah juga Ini tidak ada dihargai. lagi trik lain, Iwel benar juga ya, tapi tidak dalam posisi yang bagus seperti Mahar itu. Ada juga calon petahana yang kuat itu, dia bilang sama yang survei, tolonglah dibikin jangan terlalu tinggi. Kalau bisa elektabilitas saya 43% aja deh. Daripada 70 nanti lawannya 70 lawan takut. Kalau mau begini sih bisa gitu. Ada Kalau mau harganya, begini. Mahar katanya. Semua Jadi, dimain-main Jadi akhirnya. kan, jadi gini, Rizka ya, dulu kan ketika maju itu semua parpol sekarang sudah menjadikan yang namanya hasil survei itu sebagai indikator untuk memajukan calonnya. Nah, tapi ketika lihat ada lawan yang terlalu tinggi ini bahaya juga jadinya kan buat Pak UU dia nggak bisa maju juga jadi calon tunggal. Nah, artinya ada sistem yang harus diperbaiki. Nah, kalau sekarang solusi yang cepat apa? Nggak ada ya, Mas Bida ya? Ya memang udah sulit sekali ya, waktunya singkat, udah mepet dan lain-lain. Satu-satunya memang MK aja. Ya, kalau menurut saya, iya. Karena Perpu pun rasanya Jadi kalau kurang MK relevan. itu menyidangkan, misalnya ada Muhammad Soleh dan kawan-kawan dari Surabaya, saya dan Yayan Sakti dari gabungan ini, pasangan ini juga nih dari Jakarta dan Surabaya untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya isu daerah, isu nasional, ketidakpastian Kalau itu- hukum. kalau itu sepakat. Nah, karena dengan demikian kalau Mahkamah Konstitusi misalnya menyatakan pasal-pasal yang terkait dengan buka calon lagi, kalau sedikitnya Ya. dua itu segala macam tidak berlaku, maka terjadi hal yang bisa mendasari penerbitan Perpu, yaitu undang-undangnya. Betul. Terjadi kekosongan hukum di situ. Terus begini juga. Urgent kan jadinya? Ya, urgentnya di situ. Terus begini juga, saya pernah mendengar pembicaraan Pak Jokowi di Istana Negara waktu itu di Bogor. Bapak datang langsung atau mendengar dari Saya teman? datang langsung, Oh, 37 bupati dan wali kota di Istana Bogor. Pemerintah harus hadir di saat masyarakat membutuhkan, sesuai dengan levelnya masing-masing. Sekarang, saya membutuhkan kebijakan pemerintah untuk ikut pilkada, maka presiden harus hadir, artinya menangani kami jangan diabaikan. Pak, dari yang Dengan mendukung begitu Bapak termasuk PDI Perjuangan? saja. PDI Perjuangan pendukung Oh, iya. saya. Kita lihat kalau Ibu Rata tuh tenang-tenang aja kan udah ini. Enggak, saya Tapi sudah ada ini, sudah ada lawan ya. ada satu pancingan nih ya yang agak penting di segmen selanjutnya. Bu, jangan-jangan Ibu orang takut kepada Ibu, mohon maaf nih ya. Karena dinasti jangan-jangan. Nah, ini harus dijawab nih. Tapi saya juga menarik mau bertanya, kira-kira peluang Ibu tuh seperti apa sih sebenarnya di daerah Serang atau mungkin daerah Banten itu sendiri? Boleh ya Bu ya, nanti kita bongkar ya Bu ya di segmen selanjutnya. Bongkar habis. Dan pemirsa ada jangan Mahar, jangan kemana-mana. lupa mahar, Nah, mahar. tidak boleh ngomong mahar loh. Enggak, benar Kontribusi. sekarang mainan tapi ada harganya. Oh iya, Maju, mainan ada ada harganya. harganya. Oke, baik, kita akan kembali pemirsa di News.pol sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Lalu